Bab 2441 Iklan langsung. Panda Ice awalnya berteriak kesakitan, namun setelah kakinya disambung, rasa sakitnya langsung hilang sehingga membuatnya tertegun. Wah, apa kamu takut sekarang? Cepat dan hubungkan tangan dan kakiku, kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia mengira Ye Bufan takut, jadi dia terburu-buru untuk mengobati lukanya, jadi dia mulai berteriak. Jangan terlalu banyak berpikir, kakiku ini adalah hadiah untukmu. Ye Bufan berdiri dan menunjuk ke papan tanda di sebelahnya. Jika kamu ingin mengobati lukamu, kamu bisa membayar dulu dan kemudian pengobatannya akan datang. Panda Ice melihat angka di papan itu dan langsung berteriak, 100.000 batu roh bermutu tinggi, mengapa kamu tidak pergi dan merampoknya? Kenapa? Menurutmu itu terlalu mahal. Jika kamu pikir itu terlalu mahal, lupakan saja. Ye Bufan tersenyum bercanda, tapi adikku pemarah. Jika dia mematahkan kaki kelimamu, itu akan merepotkan kamu. Meskipun Panda Ice sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua kakinya. Pria bernafsu seperti dia secara alami sangat peduli dengan bagian itu. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Setelah dia berkata demikian, pikirannya bergerak, dan setumpuk kecil batu roh muncul di depannya, yang sebenarnya adalah 100.000 batu roh kelas atas. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua batu roh, lalu meraih salah satu lengannya, menggunakan formula yang sama dan teknik yang sama, dan menghubungkannya lagi dengan beberapa klik. Panda Ice berhasil menyambungkan kembali lengannya dan merasa terkejut. Bukan hanya lengannya yang disambungkan kembali tidak terasa sakit sama sekali, tetapi ia juga tidak mengalami kesulitan bergerak, seolah-olah ia tidak pernah terluka. Benar-benar menakjubkan. Meskipun pria ini seorang playboy, dia juga terkejut, lalu dia berkata, apa yang kamu tunggu? Cepatlah, masih ada kaki dan lengan. Ye Bufan mengulurkan tangannya yang besar, bayar, 100.000 milikmu hanya untuk satu lengan, dan ada juga 200.000 batu roh berkualitas tinggi. Kamu. Panda Ice hampir marah, 100.000 adalah harga yang sangat mahal hanya untuk sebuah lengan. Biar ku beritahu, ini sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Dulu, aku selalu menghabiskan 10 juta batu roh bermutu tinggi setiap kali aku bergerak. Kau mendapatkan tawaran yang bagus di sini. Jika bukan karena aku yang membantumu, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan lukamu, dan kau pasti akan cacat di masa depan. Ini dia. Panda Ice tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengeluarkan 200.000 batu roh bermutu tinggi lainnya. Benar sekali. Ye Bufan mengambil uang itu dan menyambung kembali tulang-tulang yang patah dalam waktu singkat. Baiklah, pergilah dari sini sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pada titik ini, bahkan jika dia tidak mengatakan mata panda, dia tidak akan berani tinggal di sini lebih lama lagi. Siapa yang tahu kapan Tyrannosaurus betina akan menyerang lagi? Dia tidak mampu mengeluarkan 300.000 batu roh untuk mengobati dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia bangkit dari tanah dan menghilang dalam sekejap. Semua orang di sekitar tercengang. Bukankah ini agak berlebihan? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anggota tubuhnya baru saja patah. Tulang-tulangnya patah parah sehingga tidak dapat dipatahkan lagi. Tetapi dalam sekejap mata, dia berlari secepat kelinci. Dokter yang luar biasa. Dia benar-benar dokter yang luar biasa. Keahlian medisnya tak tertandingi. Tidak heran dia meminta 100.000 batu roh berkualitas tinggi untuk konsultasi. Keahlian medisnya sepadan dengan harganya. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat keahlian medis yang luar biasa seperti itu selama bertahun-tahun. Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi pendapat berubah drastis dan tidak ada yang menganggapnya pembohong lagi. Inilah efek yang diinginkan Ye Bufan. Dia tidak hanya menghukum pria bermata panda itu, tetapi juga memberikan iklan langsung kepada dirinya sendiri. Ternyata efek iklan itu sangat bagus. Begitu Panda Ice pergi, seorang pemuda masuk ke kerumunan. Dokter yang hebat, apakah Anda bisa menyembuhkan luka dalam? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke papan nama di sebelahnya. Saya jamin bisa menyembuhkan semua penyakit. Selama orang tersebut belum meninggal, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Hebat. Pemuda itu bersemangat,
lalu ekspresinya berubah dan bertanya, "Dokter ajaib itu, Anda tidak akan mengenakan biaya terpisah untuk mengobati luka dalam jantung, hati, limpa, ginjal, dan paru-paru, kan?" Tentu saja tidak, orang itu baru saja berbicara kasar kepada adikku, jadi aku menghukumnya. Ye Bufan berkata, "Tidak peduli apapun penyakitnya, tidak peduli seberapa rumitnya, aku hanya akan mengenakan biaya 100.000 batu roh berkualitas tinggi, dan aku tidak akan mengenakan biaya jika aku tidak dapat menyembuhkannya. Tetapi ada satu hal, pasien harus dibawa kepadaku untuk dirawat. Dia ada di sini untuk merawat pasien dan menghasilkan uang hari ini, dan yang dia inginkan adalah efek iklan, jadi dia memiliki persyaratan ini." "Baiklah, tunggu sebentar," kata pemuda itu sambil berbalik dan berlari. Tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa orang tambahan di punggungnya. "Dokter Dewa, ini saudaraku. Dia menderita luka dalam yang serius dalam pertarungan cincin hari ini. Aku ingin merepotkanmu untuk membantu menyembuhkannya." "Tidak apa-apa, sisihkan saja dia." Ye Bufan berpikir sejenak, mengeluarkan tempat tidur kecil yang sederhana, dan meminta pemuda itu untuk membaringkan orang yang terluka di atasnya. Lelaki itu hanya tergeletak di sana dan memuntahkan banyak darah, jelas dia terluka parah. Cedera ini cukup serius. Semakin banyak orang berkumpul, semuanya ingin menemui dokter muda ini untuk melihat apakah ia dapat menyembuhkan luka dalam yang serius. Bagaimanapun, luka dalam dan luka luar adalah dua keterampilan medis yang sama sekali berbeda. Pemuda itu berkata dengan canggung, "Dokter Dewa, meskipun saudaraku memenangkan pertandingan hari ini, dia juga terluka parah. Ada pertandingan lain besok. Apakah menurutmu kamu bisa membuatnya pulih sepenuhnya?" Setelah mengatakan itu, dia tampaknya merasa bahwa permintaannya agak berlebihan, dan mengubah kata-katanya, "Jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya, 50% dari kultivasinya akan baik-baik saja." Pemuda ini bertindak terlalu jauh. "Ini adalah cedera internal dan sangat serius. Aku tidak berpikir itu akan sembuh sepenuhnya dalam 3 atau 2 bulan. Ya, ini agak berlebihan. Apakah kamu benar-benar berpikir pemuda ini adalah dewa? Dia dalam kondisi ini dan dia masih ingin berpartisipasi dalam pertandingan besok. Itu tidak mungkin." Aku bilang menyerah saja. Orang-orang di sekitar berbicara, dan pada saat ini, pria yang terluka itu membuka mulutnya dan memuntahkan darah lagi. Ini adalah seorang pemuda yang sangat kuat, tetapi dia terluka parah dan tampak sangat lemah. "Tidak masalah, kamu bisa ikut serta dalam kompetisi hari ini," kata Ye Bufan sambil mengeluarkan pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Kemudian dia bergerak secepat kilat dan menusukkan puluhan jarum perak ke titik akupuntur di dadanya dalam sekejap mata. Kemudian ia menggunakan tangan bodi untuk memulihkan semua organ dalam yang terkilir di perut. Tekniknya begitu terampil sehingga membuat orang di sekitarnya terpesona. "Ya Tuhan, orang ini terlihat sangat kuat. Apakah dia benar-benar bisa sembuh dengan cepat? Kurasa tidak mungkin, lagi pula, lukanya terlalu parah. Siapa tahu, dia hanya menyembuhkan tulangnya dengan sangat cepat." Setelah menyaksikan keterampilan medis Ye Bufan dengan mata kepala mereka sendiri, banyak orang di sekitar mengubah pendapat mereka dan menunggu dengan penuh harap untuk melihat hasilnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, kulit pemuda itu tampak jauh lebih baik dan napasnya kembali normal. Ye Bufan mengambil kembali semua jarum perak dan menepuk bahunya. "Tidak apa-apa, bangun. Apa, sekarang sudah baik-baik saja? Benarkah? Ini seperti trik sulap." Di tengah tatapan penuh tanya dari orang-orang di sekitarnya, pemuda yang baru saja terbaring lemah di tempat tidur itu tiba-tiba duduk dan bangkit dari tempat tidur. Ia hanya menggerakkan anggota tubuhnya, lalu menamparkan dengan telapak tangannya, langsung menghancurkan kerikil di pinggir jalan hingga berkeping-keping. "Baiklah, sepertinya aku baik-baik saja, hahaha." Pemuda itu memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya, lalu dia berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. "Xie Fei dari Sekte Jiujiang, terima kasih Dokter Ye karena telah menyelamatkan hidupku." Pemuda sebelumnya juga sangat bersemangat, lalu menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. "Dokter yang baik hati, terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Ini biaya konsultasi Anda." Bab 2442 Musuh dari musuhku adalah temanku.
Baiklah, bangunlah. Aku seorang dokter dan sudah menjadi kewajibanku untuk menagih biaya pengobatanmu. Tidak perlu hadiah sebesar itu, kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangannya dan membantu Xie Fei berdiri. Dokter Ye, kali ini Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga menyelamatkan sekte Jiujiang kami. Setelah Xie Fei berdiri, ekspresinya masih sangat gembira. Sekte Jiujiang kami hanyalah sekte bintang 8. Selama bertahun-tahun, saya adalah satu-satunya murid di periode Dongsu yang berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster. Seluruh sekte telah menaruh harapan besar kepada saya. Hanya saja keberuntungan saya tidak terlalu baik kali ini. Saya bertemu dengan murid lain di awal periode Dongsu. Meskipun saya menang pada akhirnya, saya terluka parah. Jika saya tidak bertemu Anda, saya tidak akan dapat memainkan permainan kedua. Jadi Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi Anda juga merupakan dermawan besar bagi sekte Jiujiang saya. Mendengarnya mengatakan ini, ekspresi Ye Bufan berubah. Nama Anda Xie Fei, kan? Lawan berikutnya yang akan Anda lawan adalah murid Tian Shengsu. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat saat ini, dia telah mencapai keadaan ingatan fotografis. Dia telah mendengar nama Xie Fei ketika daftar itu diumumkan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah orang di depannya. Ya, ini aku. Xie Fei berkata, lawanku berikutnya adalah murid dari Akademi Ling Qiao di Provinsi Tiansheng. Kultivasinya juga berada di tahap awal Dongsu. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Ye Bufan menyeringai. Dia menugaskan lawan yang terluka parah kepada muridnya. Tampaknya Baili Singkong punya rencana yang bagus. Tapi makin sering hal ini terjadi, makin aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Makanlah ini sekarang, dan aku akan membantumu melindungi hukum. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah pil hitam muncul di telapak tangannya. Petik 2. Ini adalah Suyuan dan... Ekspresi Xie Fei tiba-tiba menjadi bersemangat. Dokter Ye, apakah ini pantas? Petik 2. Sebagai murid sekte bintang 8, dia tentu tahu nilai pil ini, tetapi dia tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba memberikannya kepadanya. Makan saja jika aku menyuruhmu. Apa yang tidak pantas tentang itu? Petik 2. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan pil itu langsung jatuh ke mulut Xie Fei, meluncur dari tenggorokannya ke perutnya. Terima kasih, Dokter Ye. Petik 2. Xie Fei berhenti bicara omong kosong, duduk bersila di tanah, dan mulai mengalirkan energi sejatinya untuk menyerap kekuatan obat. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Beberapa kultivator pernah mendengar nama Suyuan Dan, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka akan mengeluarkannya dan memberikannya begitu saja. Seiring berjalannya waktu, aura Xie Fei menjadi semakin kuat, dan akhirnya meningkat tajam, mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia telah mencapai tahap tengah Dongsu. Terobosan, aku benar-benar berhasil. Petik 2. Xie Fei berdiri dari tanah, sangat gembira. Hari ini benar-benar seperti roller coaster baginya. Pertama dia terluka parah, dan kemudian kultivasinya pulih sepenuhnya. Sekarang dia telah membuat terobosan lain dan mencapai tahap tengah Dongsu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dokter Ye, Anda benar-benar dermawan saya. Petik 2. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain dan sekali lagi berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pemuda di sebelahnya juga sangat gembira. Dia sangat senang melihat saudaranya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Akhirnya, dia bertanya dengan gugup, Dokter Ye, berapa harga pil ini? Petik 2. Sebagai murid sekte, dia juga tahu nilai Suyuan Dan, tetapi dia kekurangan uang. Jika terlalu mahal, mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Saya katakan ini adalah hadiah untukmu, tidak perlu uang. Petik 2. Ye Bufan berkata, aku hanya punya satu permintaan. Jika besok kau bertemu dengan murid dari Tian Shengsu itu, pukul dia sampai mati. Petik 2. Xie Fei adalah orang yang sangat pintar. Meskipun dia terluka parah saat itu, dia masih sangat khawatir tentang hasil undian pada hari berikutnya. Dia tahu bahwa Tian Lozu sedang ditipu. Jangan khawatir,
Dokter Ye, serahkan masalah ini padaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga besok dan menghajar anak itu dengan sangat keras sehingga ibunya tidak akan mengenalinya. Petik 2. Jika setengah jam yang lalu, dia tidak akan berani mengatakan ini. Bahkan jika kultivasinya pulih sepenuhnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan pihak lain. Namun sekarang berbeda. Dia sudah berada di tahap tengah Dongsu dan memiliki keunggulan mutlak dalam kultivasi. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran besok. Ye Bufan mengangguk, baiklah, ayo kita lakukan, pukul mereka sampai mati. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, kedua pria itu hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tetapi Ye Bufan menghentikan mereka lagi. Xie Fei bertanya, Dokter Ye, apakah ada yang lain? Berapa banyak uang yang tersisa? Ini, ekspresi Xie Fei berubah. Tetapi dia tidak banyak bicara. Dia segera melepaskan cincin penyimpanannya, kami tidak memiliki terlalu banyak batu roh. Ada sekitar 70.000 atau 80.000 di sini. Apa yang kamu lakukan untukku? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kasino naga suci di sebelahnya. Pergilah ke sana, kamu seharusnya tahu cara bertaruh, kan? Aku tahu. Mereka berdua langsung tersenyum, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah salah paham. Dokter Ye tidak ingin meminta uang kepada mereka, tetapi mengajari mereka cara menghasilkan banyak uang. Xie Fei pernah terluka parah sebelumnya, dan tingkat kultivasinya tidak memberinya keuntungan apapun atas lawannya. Mudah dibayangkan seperti apa kemungkinannya dalam keadaan seperti itu. Situasinya sekarang sangat berbeda. Di bawah kendali Ye Bufan, luka-lukanya telah sembuh dan kultivasinya telah meningkat. Jika dia memasang taruhan saat ini, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Dia tidak hanya dapat memenangkan kembali biaya pengobatan sebesar 100.000 yuan, tetapi dia juga dapat menghasilkan banyak uang. Kedua pria itu berlari ke rumah judi untuk memasang taruhan mereka, sementara Ye Bufan terus mendiagnosis pasien. Dengan dua iklan yang jelas di atas, tempat itu langsung menjadi semarak. Dokter Ye, saya tidak terluka parah, tetapi bisakah Anda membantu saya meningkatkan kultivasi saya? Saya bersedia membayar Anda 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Seorang pria muda masuk dengan penuh semangat. Dia juga telah memasuki babak kedua kontes monster, tetapi jarak antara dia dan lawannya agak terlalu besar. Dia sudah menyerah sepenuhnya, tetapi peningkatan Xie Fei tadi membuatnya melihat harapan lagi. Siapa namamu? Siapa lawanmu? Dari sekte mana kamu berasal? Namaku Zhang Fan, dan lawanku berasal dari negara Tianwu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan langsung menyela, itu tidak akan berhasil. Kamu bisa meningkatkan kultivasimu, tetapi lawanmu harus dari negara Tiansheng. Dia telah mengambil keputusan sekarang. Dia tidak hanya akan membuat keluarga kerajaan Kekaisaran Naga Suci berdarah dingin, tetapi dia juga akan membuat mereka membayar harganya dalam permainan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau tidak, dengan harga suyuan dan, bagaimana dia bisa menjualnya seharga 100.000? Dia bahkan tidak akan menjualnya seharga 1 juta. Ini, Zhang Fan tampak cemberut, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sehingga dia hanya bisa pergi dengan kekecewaan di wajahnya. Dokter Ye, lawan saya dari Tianshengsu. Pada saat ini, seorang pemuda lain masuk dari luar, ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan sedikit rasa malu, tapi saya tidak punya banyak uang, hanya 80.000 batu roh bermutu tinggi. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Ye Bufan bertanya, siapa namamu? Nama saya Li Biao. Tidak apa-apa, saya dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda 2 tingkat, tetapi Anda harus membayar 1 juta batu roh bermutu tinggi. Melihat ekspresi malu Li Biao, Ye Bufan berkata, Anda tidak perlu membayar sekarang. Kasino Shenglong menawarkan peluang 1:20. Anda tinggal mengambil uangnya untuk memasang taruhan nanti. Kirimkan 1 juta itu ke sini besok. Oke, jangan khawatir. Demi Tuhan, saya akan mengirimkan uangnya besok. Li Biao hampir gila karena kegembiraan. Dia tidak hanya dapat meningkatkan kultivasinya, tetapi dia juga dapat memenangkan permainan besok dan menghasilkan banyak uang pada akhirnya. Ini hanyalah khayalan belaka.
Kalau diibaratkan 1:20, kalau dia bayar 1 juta, dia masih punya sisa 600.000. Bab 2443, Tanda Kehilangan Uang. Selanjutnya, di bawah tatapan semua orang, Ye Bufan mulai membantu Li Biao meningkatkan kultivasinya, dan dalam satu tarikan napas ia mengangkatnya dari puncak alam fusi ke alam tengah alam hampa. Dia adalah dokter ajaib, dia benar-benar dokter ajaib. Melihat pemandangan ini di depan mereka, orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebagai kultivator, mereka tentu tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, pemuda di depannya benar-benar membantu orang lain meningkatkan dua bidang utama dengan begitu mudahnya, sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan sebelumnya. Orang yang paling bersemangat adalah Li Biao sendiri. Dia mencubit dirinya sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, lalu berlutut di depan Ye Bufan. Terima kasih, Dr. Ye. Aku akan memberimu hadiah besar jika aku memenangkan kompetisi besok. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari tanah dan berlari ke kasino Senglong di sebelahnya. Sekarang setelah saya benar-benar yakin dengan permainan ini, yang tersisa hanyalah memasang taruhan saya. Setelah Li Biao pergi, emosi orang-orang di sekitarnya langsung tersulut. Banyak orang bergegas maju, berlomba-lomba membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Ye Bufan tentu saja tidak memiliki begitu banyak energi untuk membantu semua orang, dan dia hanya membantu satu kultivator yang lawannya berasal dari negara Tiansheng. Yang lain hanya bisa menghela nafas dan diam-diam membenci karena lawan mereka bukan dari provinsi Tiansheng. Demi meningkatkan kultivasinya, Ye Bufan juga membantu beberapa orang menyembuhkan beberapa penyakit yang sulit dan rumit. Ia melihat-lihat dan menemukan bahwa ia telah mengumpulkan 1 juta batu roh berkualitas tinggi dalam satu malam. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Kalau kamu mau ke dokter, datanglah lagi besok. Merasa waktunya hampir habis, dia mengemasi kandangnya dan menarik Xiao Xing pergi. Sementara yang ingin didiagnosis menghentakkan kaki dan memukul dada, membenci diri sendiri karena tidak meminta dokter untuk mengobati penyakit mereka lebih awal dan kehilangan kesempatan baik ini. Tapi tidak ada cara lain, aku hanya bisa mencoba peruntunganku lagi besok. Ye Bufan dan Xiao Xing datang ke kasino Senglong lagi. Ketika pelayan melihat mereka masuk, dia langsung menghampiri mereka dengan mata berbinar. Tuan, apakah Anda di sini untuk menarik uang? Ya, pasang taruhan Anda sekarang. Baiklah, ikuti saya. Pelayan itu setuju dan dengan bersemangat membawa kedua orang itu ke konter taruhan, sambil menunjuk ke meja pertandingan yang tergantung di dinding. Tuan, permainan mana yang ingin Anda pertaruhkan? Ini dia. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk permainannya sendiri. Tuan, visi Anda benar-benar bagus. Biar saya beritahu, meskipun kerugian bertaruh pada Yin Li sedikit lebih kecil, itu adalah transaksi bagus yang pasti akan menghasilkan keuntungan. Harus dikatakan bahwa pelayan ini masih sangat profesional. Melihat bahwa Ye Bufan ingin menghentikan permainan ini, dia memperkenalkan Yin Li dengan sangat antusias dan memujinya setinggi langit. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, benar sekali, jadi aku bertaruh pada Ye Bufan. Pelayan itu bingung, Tuan, Anda bercanda, kan? Tentu saja tidak, 1 juta batu roh berkualitas tinggi, beri aku taruhan pada Ye Bufan untuk menang. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan cincin penyimpanan langsung ke meja kasir. Baiklah, baiklah. Meskipun pelayan itu tidak begitu mengerti, memasang taruhan adalah hak orang lain, jadi sebagai pelayan tentu saja dia tidak ingin banyak bicara. Batu roh segera dihitung, dan setelah konfirmasi, kontrak perjudian dikeluarkan. Ye Bufan mengambil taruhan di tangannya, melihatnya dan tidak menemukan masalah, lalu membawa Xiao Xing kembali ke penginapan. Tidak terjadi apa-apa malam itu, dan semua orang tiba di Royal Training Grounds keesokan paginya untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dengan fondasi kemarin, semuanya berjalan dengan tertib dan kompetisi kelompok segera dimulai. Setelah memasuki babak kedua, masih tersisa 50 orang yang terbagi dalam total 25 grup. Pertandingan pertama terdiri dari 10 grup, pertandingan kedua terdiri dari 10 grup, dan pertandingan ketiga terdiri dari 5 grup.
Pertandingan antara Ye Bufan dan Yin Li dijadwalkan pada game ketiga, sedangkan pertandingan antara Jiang Fangzhu, Lu Sueman dan Sui Yueli semuanya pada game pertama. Ada juga Peri Hanjian Leng Qingqiu, dan pertandingan mereka juga di game pertama. Setelah pertunjukan dibagi, orang-orang mulai naik ke panggung satu demi satu. Ye Bufan meraih Jiang Fangzhu dan berkata, "Mengapa kita tidak mengakui kekalahan saja dalam permainan ini?" Dalam undian ini, seluruh Universitas Suimu diundi ke dalam grup kematian, dan semua lawannya sangat kuat. Namongdu, Hua Ruyu, dan Huang Xi semuanya berada di puncak alam kekosongan, dan masih jauh dari mampu diatasi oleh Lu Sueman dan yang lainnya saat ini. Mudah untuk berurusan dengan orang lain. Bahkan jika mereka menang, mereka akan berhenti pada waktu yang tepat. Namun, Namongdu berbeda. Pria ini pada dasarnya kejam, dan sekarang ada dendam di antara mereka. Jika Jiang Fangzhu naik pangkat, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Saudara Ye, mengakui kekalahan bukanlah karakter saya, dan kami di Universitas Suimu tidak boleh dipandang rendah. Hal terburuk yang bisa terjadi hanyalah pendarahan dan cedera. Dengan dokter ajaib seperti Anda, saya tidak takut apapun. Kata-kata Jiang Fangzhu penuh dengan semangat kepahlawanan, dan Ye Bufan tidak tahu harus berkata apa. Bertarung melawan yang kuat adalah perjalanan yang harus dilalui setiap kultivator. Jika dia dipaksa mengakui kekalahan, hal itu mungkin akan meninggalkan cacat pada Taoismenya dan menciptakan bahaya tersembunyi bagi pengembangan dirinya di masa mendatang. Baiklah kalau begitu, ingat, jika kamu merasa ada yang salah, akui kekalahanmu segera dan jangan dipaksakan. Aku tahu. Jiang Fangzhu mengangguk dan melangkah menuju ring. Baili Singkong melirik ketiga orang dari Tianlozhu, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia menoleh untuk melihat Simen Feng di sebelahnya. Penatua Agung Simen, apakah menurutmu orang-orang dari Tianlozhu masih akan beruntung hari ini? Tidak tahu malu, Simen Feng mengumpat dengan keras di dalam hatinya. Dia tentu tahu bahwa semuanya disebabkan oleh lelaki tua di depannya. Namun mereka adalah tuan rumah, mereka memiliki kemudahan ini, dan mereka tidak bisa mendapatkan bukti apapun, jadi mereka tidak punya cara untuk melawan. Sambil menahan amarah di hatinya, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak pandai menilai keberuntungan orang lain, tapi menurutku keberuntunganmu tidak terlalu bagus." Benarkah? Baili Singkong adalah rubah tua yang sangat licik. Dia tahu betul kebencian Simen Feng, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. "Kalau begitu, Penatua Simen, katakan padaku, mengapa nasibku begitu buruk?" Simen Feng berkata, "Semuanya serba salah, sulit untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, dan dahiku menghitam, yang merupakan tanda kerugian finansial. Aku khawatir aku akan menderita kerugian besar hari ini." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Bufan kemarin, dia segera berlari ke kasino Senglong dan bertaruh 10 juta batu roh berkualitas tinggi pada Ye Bufan untuk menang. Jika mereka menang, jumlahnya akan menjadi 500 juta penuh, yang cukup untuk menyulitkan pihak lain. Benarkah? Tapi kurasa tidak. Aku merasa semuanya berjalan lancar hari ini dan uang mengalir deras. Baili Singkong sangat bangga dan tertawa terbahak-bahak. Sebagai anggota inti keluarga kerajaan, semua rumah judi di kota kekaisaran berada di bawah manajemennya. Tadi malam saya mendengar dari bawahan saya bahwa jumlah orang yang memasang taruhan seperti ikan mas yang menyeberangi sungai. Mereka akan menghasilkan banyak uang dari permainan ini, jadi tidak ada kemungkinan kehilangan uang. Adapun untuk mewujudkan keinginannya, seluruh permainan berada di bawah kendalinya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tetapi dia dapat menghancurkan Tianlozhu dan pada saat yang sama memberikan manfaat besar bagi Tian Shengsu. Mengenai pembunuhan Tian Qiongzu, itu masalah besok. Lagi pula, semuanya tidak bisa dibuat terlalu jelas. Cukup dengan memulai dari Ye Bufan dan yang lainnya. Simen Feng tersenyum tipis, "Mari kita tunggu dan lihat siapa di antara kita yang lebih baik dalam fisiognomi." Dia tahu lebih banyak tentang latar belakang Ye Bufan dan lebih percaya diri. Sementara kedua pria itu berdebat, para pemain di ring sudah berada di posisi dan kompetisi resmi dimulai. Peri pedang dingin, peri pedang dingin, peri pedang dingin.
Peri pedang dingin Leng Qingqiu sudah sangat populer, dan sekarang dia bermain di rumah. Sorak-sorai dan sorak-sorai dari penonton sangat luar biasa, dan perhatian kebanyakan orang tertuju pada panggungnya. Secara logika, murid di hadapannya juga tidak lemah. Ia berasal dari Gunung Tiandang, sekte bintang 9 lainnya di prefektur Tianwu, dan kultivasinya juga telah mencapai tahap akhir Dongsu. Tetapi pada saat ini, baik kultivasinya maupun auranya sangat tertekan sehingga kakinya mulai sedikit gemetar. Bab 2444, Mata Menawan Floweri Jade. Mulai, wasit memberi perintah, dan Leng Qingqiu tidak menunjukkan kesopanan apapun. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi naga dan menusuk ke arah lawan. Pedang itu luar biasa cepat, dan membawa aura pembunuh yang luar biasa. Aku akan melawanmu, teriak sang murid, dan pedang di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang memenuhi langit saat ia menyerbu ke depan. Namun dalam sekejap mata, begitu pedang kedua belah pihak bersentuhan, cahaya pedang di langit menghilang, lalu dua sosok muncul di hadapan semua orang. Leng Qingqiu terlihat bagaikan peri dari surga, berdiri anggun di tengah arena, dengan pedang di tangannya mengarah langsung ke alis lawan. Murid itu hanya memiliki gagang pedang di tangannya. Dalam sekejap, pedangnya telah hancur menjadi serbuk besi. Meskipun pedang Leng Qingqiu tidak melukainya sama sekali, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke alam baka di bawah energi pedang yang ganas. Dia tidak dapat menahan rasa panas di perut bagian bawahnya dan berbaring dengan bau urin yang amis. Setelah hening sejenak, suasana segera berubah menjadi sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Peri Hanjian, kau memang pantas menjadi peri Hanjian, sangat kuat. Hidup peri Hanjian, hidup negara Tiansheng, hidup kekaisaran naga suci. Para juara, kita adalah juara, kita adalah tempat pertama. Leng Qingqiu menang telak dengan satu pedang, yang langsung menyulut semangat semua orang. Wasit tidak ragu sama sekali dan langsung mengumumkan Leng Qingqiu sebagai pemenang. Begitu saja, sebelum kompetisi di arena lain dimulai, pertarungan di sini sudah berakhir. Sungguh sangat cepat. Ye Bufan tersenyum pada Leng Qingqiu di atas panggung, mengangkat ibu jari, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat Lu Sueman. Hua Ruyu dan Lu Sueman berdiri bersama di atas panggung, keduanya terlihat sangat cantik. Sebagai perbandingan, Lu Sueman lebih cantik, dan Hua Ruyu terlihat lebih menawan. Nona, Anda sangat cantik. Hua Ruyu menjepit jari-jari anggreknya, tampak semakin menawan. Saya selalu menjadi pelindung bunga. Saya tidak dapat melakukan apapun untuk menghancurkan bunga. Mengapa Anda tidak mengakui kekalahan saja? Tidak mungkin. Titik. Jika Anda ingin mengalahkan saya, tunjukkan kekuatan Anda. Lu Sueman juga tahu bahwa dia bukanlah lawan dari pihak lain, tetapi kali ini dia naik ke panggung untuk bertanding demi pelatihan dan untuk mendapatkan pengalaman praktis. Pada saat ini, dia dengan cepat menghunus pedang panjang dari belakangnya, melompat ke udara, dan cahaya pedang di langit langsung menenggelamkan sosok lawan. Murid perempuan Tianlozu sangat kuat. Semua penonton sangat terkejut dengan penampilan Lu Sueman. Kali ini, penampilan Tianlozu benar-benar menyegarkan kesan mereka sebelumnya. Baili Singkong menyaksikan semua ini dengan ekspresi muram, diam-diam senang dengan keputusannya. Untungnya, dia membuat pengaturan terlebih dahulu, kalau tidak, dia tidak akan tahu seberapa jauh orang-orang di Tianlozu ini akan pergi. Tapi tak peduli apa, hanya ini yang bisa dilakukan orang-orang saat ini. Dengan pedang ini, Lu Sueman telah mencapai batas kultivasinya, menggabungkan esensi, energi, dan jiwanya menjadi satu. Ini sudah menjadi kekuatan tempurnya yang paling kuat. Jika lawannya adalah orang lain, mungkin ada peluang untuk menang, tetapi lawannya adalah Hua Ruyu, murid inti dari sekte Jiuxing dan orang kuat di puncak alam Dongsu. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Tak lama kemudian cahaya pedang itu menghilang dan segalanya kembali tenang. Lu Sueman terlihat memegang pedang di tangannya, dari atas ke bawah, sementara ujung pedang dijepit di telapak tangannya oleh jari-jarinya yang ramping. Adik kecil, sebaiknya kau turun. Setelah mengatakan itu, dia dengan ringan menjentikkan bilah pedang dengan jari telunjuk tangan kanannya. Tiba-tiba, kekuatan tajam menyapu bilah pedang dan langsung menyegel titik akupuntur Lu Sueman.
Lalu seluruh orang itu terlempar ke belakang dan jatuh tepat di luar ring. Kerumunan yang menonton tercengang bahwa pria androgini ini bisa begitu kuat. Benar-benar tidak ada yang lemah di Sekte Bintang 9. Kekuatan ini tampaknya tidak jauh berbeda dari Leng Qingqiu. Setelah menang, Hua Ruyu menatap ke arah Ye Bufan dan melemparkan pandangan genit padanya. Saudaraku, aku tidak menyakiti wanitamu, apakah itu cukup? Ye Bufan merasa mual karena tatapan matanya yang menggoda dan hampir muntah di tempat. Tapi bagaimanapun juga, orang ini masih punya niat baik. Lagi pula, dia tidak menyakiti Lu Sueman. Tak berdaya, dia hanya bisa menundukkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ingatlah saja kebaikan ini, kata Hua Ruyu lalu melompat turun dari panggung dengan sikap yang sangat genit. Semua orang yang hadir dalam keadaan gelisah, jelas merasa jijik dengan perilakunya. Siapa orang ini? Kenapa dia terlihat seperti orang yang tidak memiliki kelamin, dan dia mengedipkan mata pada orang itu, sungguh menjijikkan. Bicaralah dengan pelan, dia adalah murid inti dari Sekte Huajian, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Meskipun dia terlihat sedikit menjijikkan, dia memiliki keterampilan yang nyata, mungkin dia akan memenangkan kejuaraan kompetisi ini. Ye Bufan mengabaikan diskusi di sekitarnya dan menoleh untuk melihat Sui Yueli. Di atas panggung, berdiri seorang pemuda bertubuh pendek dan kuat. Dia adalah Huang Xi, murid inti Sekte Xuanwu. Walaupun dia tidak terlihat tinggi, otot-ototnya kuat bagaikan batu karang, memberikan kesan yang tak tergoyahkan kepada orang-orang. Ekspresinya datar, seolah-olah dia hanya sebuah patung, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sui Yueli di sisi ini telah mengambil tindakan. Dia tahu bahwa kultivasi lawan jauh lebih unggul darinya, jadi dia mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa ragu. Teknik tombak es. Setelah teriakan pelan, tombak es yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Beberapa tombak berukuran panjang 3 kaki dan berkilau dingin di bawah sinar matahari. Tombak-tombak itu memancarkan tekanan tanpa henti dan sama sekali tidak kalah dengan tombak yang terbuat dari baja asli. Sui Yueli melambaikan tangannya, dan ratusan tombak es membelah langit bagaikan kilat, menusuk ke arah Huang Xi dengan dahsyat. Semua orang yang menonton terkesiap. Tidak ada kemungkinan untuk menghindar dengan serangan yang begitu intensif. Pada saat yang sama, dia juga kagum dengan keganasan serangan Sui Yueli. Wanita di depannya tidak hanya cantik, tetapi kultivasinya telah mencapai tahap tengah dongsu. Teknik tombak es yang ganas seperti itu tidak mungkin bisa dilawan oleh orang biasa. Banyak orang diam-diam mengagumi dalam hati mereka bahwa Tianlozhu kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Semua orang berseru kaget, tetapi Huang Xi berdiri di sana seolah-olah dia tidak melihat apapun, masih seperti patung. Kepulan, kepulan, kepulan. Hampir dalam sekejap mata, ratusan tombak es menusuk tubuhnya satu demi satu. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Huang Xi tidak bergerak sama sekali, dan dia bahkan tidak berkedip. Dan tombak-tombak es yang sangat tajam itu semuanya terguncang menjadi serpihan-serpihan es di seluruh langit dan berserakan di tanah. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Bagaimana dia bisa memiliki pertahanan yang begitu kuat? Gerbang Xuanwu. Ini layak menjadi gerbang Xuanwu. Pertahanan ini benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Ya Tuhan, dia kebal terhadap pedang dan senjata, bagaimana kita bisa bertarung dalam pertempuran ini? Di tengah diskusi di sekitarnya, wajah Sui Yueli menjadi semakin serius, menyadari betapa kuatnya lawannya. Telapak es misterius. Karena teknik tombak es tidak berhasil, dia langsung menggunakan teknik tinjunya. Sosoknya langsung muncul di depan lawan dan meninjunya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini di tahap tengah dongsu, kekuatan telapak es misterius sangat luar biasa. Pukulan tajam itu mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa, dan dalam sekejap mata Huang Xi berubah menjadi patung es. Bab 2445, Tindakan Beracun. Beku. Apakah orang ini dikalahkan begitu saja? Sungguh teknik air yang kuat, aku khawatir kebanyakan orang tidak akan mampu menahannya. Dia baik-baik saja sekarang, benar-benar beku menjadi gumpalan. Aku pikir orang dari gerbang Xuanwu ini terlalu lambat,
bagaimana dia bisa menerima pukulan tanpa melawan. Orang-orang di sekitar membicarakannya. Yellowstone telah sepenuhnya membeku karena bongkahan es yang besar. Di bawah sinar matahari, semua yang ada di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Dan tepat ketika semua orang mengira dia telah dikalahkan, dia bergerak. Dengan lambaian tangannya, balok es besar yang tampak sangat keras itu langsung pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk es di tanah. Ya ampun, pertahanan ini terlalu kuat, tidak bisa menahan air dan api. Melihat pemandangan ini, orang-orang kembali berseru. Datang lagi. Kali ini Sui Yueli langsung menghunus pedang panjang. Seluruh badan pedang berwarna biru laut, bersinar terang dan memancarkan aura dingin. Sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Kemudian dia mengayunkan pedangnya dan menembakkannya ke dada Huangshi dengan kekuatan pelangi. Pedang itu adalah pedang yang sangat berharga dan teknik pedangnya sangat tajam. Serangan ini cukup untuk membelah gunung, memecah sungai, dan menghancurkan dunia. Di mata banyak orang, Huangshi seharusnya bersembunyi kali ini, tetapi hasilnya tidak terduga. Dia masih berdiri di sana seperti Buddha batu, tanpa niat untuk bergerak. Dalam sekejap, pedang Sui Yueli langsung menusuk dada kanan, tetapi hasilnya sia-sia. Ujung pedang menembus dada, tetapi hanya itu, tidak dapat menembus sedikit pun, apalagi melukai orang itu sama sekali. Melihat kejadian ini, Sui Yueli benar-benar putus asa dan langsung mengambil kembali pedangnya. Aku menyerah. Dia sudah menggunakan serangan terkuatnya tetapi tidak bisa menggoyahkan lawannya sama sekali. Kekuatan pertahanan ini sudah membuatnya tak terkalahkan. Bagaimana kita melawan pertempuran ini? Lebih baik mengaku kalah saja. Yang terpenting adalah pihak lain tidak pernah melawan. Dia tidak berpikir bahwa Huangshi tidak mampu melawan. Ini karena pihak lain telah memberinya cukup muka, dan dia harus berhenti saat dia unggul. Jadi pertempuran di sini berakhir sepenuhnya, dan Universitas Mizuki kalah lagi. Ye Bufan mengangguk. Hasil Sui Yueli masih sangat normal. Kemudian dia melihat ke arena lain. Jiang Fangzhu melangkah ke atas panggung. Meskipun hatinya tidak senang terhadap Namongdu, dia tetap membungkuk dengan sopan. Saudara Namong, tolong beri aku petunjuk. Beri aku petunjuk. Namongdu tersenyum dingin, wajahnya penuh dengan kekejaman dan penghinaan. Kamu adalah sampah dari Tianlosu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta petunjukku? Setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang menonton di sini semua tercengang. Siapa orang ini? Kenapa dia berbicara begitu sombong? Apakah orang ini telah diperkosa? Kenapa dia berbicara begitu kasar? Benar, apakah menjadi murid Sekte 9 Bintang begitu hebat? Kenapa dia memandang rendah orang lain seperti ini? Ekspresi wajah Jiang Fangzhu semakin berubah. Dia tidak menyangka orang ini begitu kejam. Dia berhenti bicara omong kosong dan meninju dada Namongdu. Dia sudah tahu kalau tingkat kultivasi pihak lain sudah berada di puncak alam kekosongan, jadi dia tidak menahan diri sama sekali dan mengerahkan segenap tenaganya dalam pukulan ini. Kau sampah yang tidak tahu apa yang bisa kau lakukan. Namongdu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah kekuatan energi tak terlihat menyapu dan membuat Jiang Fangzhu terlempar ke belakang. Tidak mungkin. Kesenjangan antara kedua orang itu terlalu besar. Yang satu berada di puncak level fusi, dan yang lainnya berada di puncak level kehampaan. Perbedaan di antara mereka sangat jauh. Jiang Fangzhu merasa dadanya seperti dihantam palu besar. Dia tidak mampu melawan sama sekali dan memuntahkan seteguk darah ke langit. Dulu, saat bertarung dengan Nalan Yuga dan yang lainnya, pihak lain selalu menahan diri, jadi dia tidak memiliki pengalaman yang mendalam. Sekarang dia akhirnya menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan puncak Dongsu. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura pembunuh yang dahsyat dari Namongdu. Meskipun peraturan tidak melarang pembunuhan, sejauh ini belum pernah ada yang terbunuh dalam kompetisi tersebut. Lagi pula, ini hanya kompetisi. Tidak ada yang akan membunuh kecuali jika diperlukan. Selain itu, jika Anda membunuh lawan, mereka tidak akan bersikap sopan kepada Anda lagi. Biasanya, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk melanggar aturan ini. Namun, situasi di hadapannya berbeda.
Dia jelas bisa merasakan kebencian di Namongdu. Orang ini tidak akan bersikap sopan kepadanya meskipun dia tidak membunuhnya. Setelah menyadari hal ini, Jiang Fangzhuo tidak ragu lagi, bangkit dari tanah dan hendak mengakui kekalahan. Namun kemudian dia merasakan sesak di dadanya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sialan, orang ini main curang. Ternyata begitu dia buka mulut, titik bisunya langsung tertutup. Karena lawan tidak membiarkannya mengaku kalah, dia akan membunuhnya. Jiang Fangzhu melompat dan hendak melompat dari panggung, tetapi saat ini pergelangan tangan kirinya telah jatuh ke telapak tangan Namongdu. Wah, tidak semudah itu untuk pergi. Hari ini aku akan membuatmu ingin hidup tetapi tidak bisa, dan ingin mati tetapi tidak bisa. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan tenaga pada tangannya, dan dengan sekali klik, dia mematahkan lengan kiri Jiang Fangzhuo. Aku tidak menyangka orang ini begitu kejam dan hina. Jiang Fangzhu begitu marah hingga matanya menyemburkan api. Dia menahan rasa sakit yang hebat di lengannya dan meninju wajah lawannya dengan tangan kanannya. Sampah tak berguna. Namongdu terkekeh, memperlihatkan gigi putih tajam di mulutnya, lalu dia juga melayangkan pukulan. Dengan bunyi klik, lengan kanan Jiang Fangzhu juga patah. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Kemudian orang ini menendang Jiang Fangzhuo 2 kali berturut-turut, yang menyebabkan kedua kakinya patah total. Ye Bufan kebetulan melihat pemandangan ini ketika dia menoleh, dan langsung marah. Dia sudah menduga bahwa Jiang Fangzhu bukan tandingannya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kejam. Kami menyerah, teriaknya, tetapi Namongdu tidak berniat berhenti. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke perut bagian bawah Jiang Fangzhu dan benar-benar menghancurkan dantiannya. Jiang Fangzhu mengeluarkan lolongan melengking, dan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Bagi seorang kultivator, kehilangan kultivasinya bahkan lebih menyakitkan daripada terbunuh. Terlebih lagi, lawannya telah kehilangan kemampuan untuk melawan, dan Ye Bufan telah mengakui kekalahan. Sungguh terlalu berlebihan untuk menyerangnya saat ini. Simen Feng yang berada di atas panggung langsung marah, Namongdu, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat bahwa orang lain sudah mengaku kalah? Mengapa kau masih ingin membunuhnya? Benarkah, sudah mengaku kalah? Namongdu memasang ekspresi polos, maaf, di sini terlalu berisik, aku tidak mendengarnya tadi. Sambil berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak dada Jiang Fangzhuo. Kau, Simen Feng sangat marah hingga wajahnya membiru. Ia menoleh dan menatap para tetua di sebelahnya, Namongdu melanggar peraturan kompetisi. Ia membunuh orang lain yang telah mengakui kekalahannya. Aku sarankan agar ia didiskualifikasi dari kompetisi. Aku tidak setuju. Baili Singkong adalah orang pertama yang berdiri dan menolak. Tetua Simen, hukumanmu memang tidak pantas. Orang lain mengatakan bahwa itu terlalu berisik dan ia sama sekali tidak mendengarnya. Ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ketika ia menolak, 3 tetua lainnya tidak berbicara. Tidak seorang pun yang menyatakan pendapat mereka, dan jelas bahwa usulan ini tidak akan diterima. Namongdu merasa bangga sejenak dan menatap Jiang Fangzhu. Sekalipun kalian dari Tianlozhu menang 1 atau 2 kali, kalian tetap sampah di mataku. Kemudian dia menendang Jiang Fangzhu keluar dari ring.